Kita sudah kedatangan seorang tamu ya. Belum mulai, kita udah ngobrol banyak sama Bapak ya, luar biasa banget tamu Iya kita betul satu sekali. ini ya. Iya, kita kembali lagi dalam seputar Bali Pagi akhir pekan seperti janji kita di awal tadi ya. Kita sudah kedatangan seorang pemerhati pendidikan. Kalau kita ngomongin pemerhati, Bapak yang satu ini pendidikan menjadi sorotan yang utama. Betul, fokus utama beliau adalah pendidikan pastinya ada ya. Bapak Ketut Sukma Sucita di sini. Om Swastiastu Pak Ketut. Munafika Terorgi. Sangat baik sekali. Sangat baik sekali ya. Terima kasih ya. Jauh-jauh loh Pak. Dari Kelungkung. Ya? Itu sebuah komitmen kita. Iya betul, itu dia. Jarak bukanlah halangan bagi kita. Untuk ketemu kita berdua ya Pak. Iya, dan juga pemirsa tentunya ya. Yang mengharapkan beliau. Tadi ngobrol tanya Pak, berangkat jam berapa? 6:30 udah take off. Wah, luar biasa semangatnya ya. Take off dari rumah maksudnya. Itu belum seberapa, jam 6:30. Jam 4 ya kamu yang kemarin ya? Iya, peresmian busana adat dan bahasa Bali. Luar biasa. Nah, komitmen kita semua. Betul, untuk menjadikan segalanya lebih baik. Nah, Pak Tut, ya saya panggilnya Pak Tut ya. Boleh. Pak Tut, kita skip dulu ngobrolnya, sebentar kita lanjutkan. Kita masih punya satu berita ini, pemirsa, penggunaan busana adat dan bahasa Bali secara resmi telah diberlakukan. Di sejumlah sekolah di Denpasar, siswa dan siswi tampak menggunakan busana adat Bali. Sementara siswa-siswi yang berasal dari luar Bali mengenakan busana daerah masing-masing. Penggunaan busana adat dan bahasa Bali setiap hari Kamis sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2018 menindaklanjuti selain di instansi pemerintah, penerapan Pergub juga dilaksanakan di sejumlah sekolah di Denpasar. Seperti di SMPN 7 Denpasar, tampak siswa-siswi berasal dari Bali menggunakan busana Bali, sedangkan siswa-siswi berasal dari luar Bali menggunakan busana sesuai suku asalnya ataupun agamanya. Saya bersekolah di SMP Negeri 7 Denpasar. Saya berasal dari suku Jawa. Saya sangat senang sekali atas kebijakan Gubernur Bali untuk mewajibkan memakai busana adat saat hari Kamis. Karena saya bisa menunjukkan identitas suku Jawa di Bali. Kepala Sekolah SMPN 7 Denpasar Titik Wahyani menyatakan, selain instruksi Pergub, sekolah di Kota Denpasar sudah diterapkan busana dan bahasa Bali setiap hari Rabu, Purnama, dan Tilem. Adanya penggunaan setiap Kamis sangat mendukung penerapan Pergub, secara langsung dapat membentuk watak generasi muda, tangguh, dan punya kesantunan untuk bersaing di era global dengan jati diri sebagai orang Bali tidak hilang. Hal sama dikatakan tenaga pendidik Madiswandi. Denpasar dengan penduduk heterogen selama ini tidak menjadi hambatan bagi siswa luar Bali untuk belajar bahasa Bali. Minimal mampu berkomunikasi bahasa Bali standar. Kan Kota Denpasar itu sudah mewajibkan dari dulu tiap Tilem dan Purnama, dan ditambah juga setiap hari Rabu kita harus memakai bahasa Bali. Sekarang ditambah lagi dari provinsi hari Kamis, sehingga saya sangat setuju ini, sehingga akan membentuk watak daripada generasi di Bali ini khususnya dan di Indonesia pada umumnya menjadi generasi-generasi yang tangguh, yang mempunyai kesantunan dan bersaing dalam global. Jadi kalau sudah dibiasakan, walaupun tidak sepenuhnya bisa berbahasa Bali, tapi paling tidak mengenal bahasa Bali, ya. Karena anak-anak di sini juga anak-anak ada yang dari luar Bali, tapi sudah termasuk bisa berbahasa Bali. Sementara di tingkat SMA, meski pengelolaan sudah di provinsi, kebijakan busana dan bahasa sudah diterapkan setiap purnama. Seperti di SLUA Saraswati 1 Denpasar, adanya muatan lokal, penggunaan busana dan bahasa Bali menjadi titik menunjukkan jati diri orang Bali, terutama siswa-siswi sebagai generasi muda untuk lebih mencintai bahasa Bali. Sebagai bahasa Bali sebagai muatan lokal di sekolah yang intinya ada pelajaran bahasa Bali, tentunya dengan digunakannya bahasa Bali sebagai keharusan untuk berbahasa Bali setiap hari Kamis itu akan lebih memperkuat ya jati diri kita sebagai orang Bali, dan bagi anak-anak khususnya yang ada di Bali untuk cinta dengan bahasa Bali. Saya sangat setuju adanya Pergub Bali tentang penggunaan busana adat Bali dan berbahasa Bali setiap hari Kamis di sekolah. Tujuannya sangat baik ya untuk pelestarian adat Bali bagi generasi muda. Instruksi Pergub ini kembali menegaskan dari pemerintah untuk melestarikan budaya Bali. Winata, Bali TV.
Iya. Oke, baik. Satu hal yang baru lagi di dunia pendidikan ya Pak ya. Tidak hanya di dunia pendidikan saja, Ya, tapi betul, tapi juga di dunia kerja di Bali itu sudah menggunakan pakaian busana adat Bali ya. Dan juga bahasa Bali. Sayang ya, waktu zaman kita belum ada ya. Belum ada ya. Peraturan seperti itu ya. Cuman waktu Saraswati aja. Kebetulan kita ngomongin tentang Saraswati kemarin baru saja kita merayakan Hari Raya Saraswati yang dipercaya sebagai hari turunnya ilmu pengetahuan. Ngomongin tentang pendidikan. Nah, bagaimana peran pemerintah dan masyarakat dalam pendidikan, khususnya di Bali? Nanti kita akan tanyakan lebih banyak lagi. Oke, Pak Ketut, Sukma Sucita, seorang pemerhati pendidikan. Kalau kita berbicara tentang pendidikan di Bali ini, bagaimana Pak melihat secara global dulu deh? Oke, kalau pendidikan di Bali pada umumnya kita harus selalu kelungkung soalnya. Kalau di Bali pada umumnya secara nasional kita mendapatkan tempat yang cukup bagus. Ya, secara prestasi-prestasi yang kita miliki, peraihan prestasi semua siswa di Bali cukup bagus, dan kita sangat bangga ada ketika pertemuan di luar Bali di Jakarta dan sebagainya. Tapi dari segi persentase dari tahun ke tahun ini cenderung ada penurunan. Cenderung ada penurunan, kenapa? Nah, ini yang perlu kita bedah dari semua pihak. Itu raihan secara akademik? Akademik. Bali punya ranking yang cukup bagus dan sangat membanggakan. Nah, tapi kita lihat persentase dari tahun ke tahun itu ada cenderung menurunan. Nah, ini yang perlu kita cari jalan keluarnya. Nah, karena pada umumnya pendidikan ini sesuai dengan bapak yang mengasuhnya. Yang kami maksud ganti menteri, ganti dan seterusnya, pendidikan akan berubah. Jadi seperti kurikulum 13, ganti kebijakan. Dengan kurikulum 13 ini nanti kita takutnya guru belum sempat menyampaikan kepada siswa dan lain sebagainya sudah berganti dengan hal yang baru. Berarti mereka belum punya pegangan yang kuat. Nah, dengan adanya sistem sekarang, sistem zonasi dan seterusnya, ini kita berharap dan saya yakini ini adalah program yang sangat bagus. Apalagi dengan kebijakan yang baru dari gubernur baru kita, Pak Wayan Koster, ya cukup mendapat respon dari pemerintah. Ini adalah titik terang. Titik terang kita di dunia pendidikan, terutama di Bali. Jadi sekarang kita melihat hasil output dari hasil output pendidikan, itu kadang-kadang mereka mengabaikan tata krama, tata susila, yang pada intinya budi pekertinya. Nah, dengan adanya sistem busana Bali ini, kami sangat bahagia sekali. Jadi anak-anak sudah mulai mengenal diri mereka sendiri, mengenal budaya mereka, karena Bali tidak pernah keluar dari budaya. Itu pendidikan yang ada sekarang untuk di Bali. Dan kita harap ini cepat diambil langkah-langkah lebih jauh lagi. Terutama sistem pendidikan yang memang betul punya acuan yang sangat jelas. Jadi itulah pegangan. Nah, kita melihat yang sekarang ini selalu ada perubahan dan seterusnya. Itu saya kira sementara. Jadi memang sistem zonasi itu oke ya Pak ya gitu ya, sangat untuk dalam artian pemerataan. Iya betul. Nah, dalam sistem zonasi ini perlu kami sampaikan kepada kita semua bahwasannya ini adalah sistem yang sangat bagus. Karena apa? Di sana ada rasa memiliki sense of belonging bagi masyarakat, karena sekarang sekolah didekatkan kepada masyarakat. Didekatkan kepada masyarakat agar masyarakat tidak mengeluarkan biaya banyak ketika mereka menyekolahkan anaknya. Tidak berlalu lintas ketika mereka belum wajar untuk membawa sepeda motor. Jadi dia akan sekolah bisa jalan kaki. Karena dekat ya Pak ya. Karena dekat. Kita diringankan oleh anak-anak kita, tidak harus bangun pagi mengantar mereka. Dia biasa berjalan. Yang lebih penting lagi adalah penyebaran kepintaran anak di daerahnya masing-masing. Satu contoh, ada satu sekolah di kota yang memang betul dikatakan favorit oleh mereka. Yang pintar-pintar masuk ke sana. Yang kurang, yang boleh bilang bodoh lah, tanda kutip bodoh, itu tetap ada di desa. Kapan desa ini maju? Nah, ketika dia ada di sekolah yang mereka di lingkungannya dia di desa, ketika dia buat pekerjaan rumah, mereka bisa berasimilasi dengan tetangga, dengan saudara-saudaranya. Jadilah dia orang pintar yang memang betul di lingkungannya dia. Itu yang penting. Dan berikutnya adalah
ketika ada suatu persaingan, kompetisi, umpama cerdas cermat, sekolah di kota melawan sekolah di desa, sudah jelas kalah yang di desa karena mereka satu dari segi pendidiknya juga yang dipilih yang bagus-bagus. Yang berikutnya anak-anak sudah ditaruh atau yang sudah diklasifikasikan yang bagus yang ada di kota. Sarana prasarana juga itu yang penting. Nah, kami menghimbau dan sangat berharap dan kami sudah bahas beberapa kali dengan dinas-dinas terkait bahwasannya sekaranglah waktunya pemerintah daerah mengambil sikap yang sangat tegas untuk memfokuskan pengadaan sarana prasarana, sarana lab, sarana itu dorong ke desa-desa. Guru-guru pendidik yang bagus, yang memang betul prestasi, punya inovasi tinggi, dorong ke desa. Agar program pemerintah dengan sistem zonasi ini bisa terjalan dengan baik. Jadi bisa dikatakan ini cerminan pendidikan di Indonesia yang khususnya juga di Indonesia dan bisa dikatakan di Bali ini sih yang banyak yang mengatakan bahwa ketidakadilan itu sendiri bisa menjadi apa ya dikikis lagi ya dengan sistem zonasi ini sendiri ya. Karena kita tahu nih kalau pendidikan di daerah perkotaan itu pasti beda dengan di desa ya. Pedesaan ya. Kalau di perkotaan bisa dikatakan mereka sudah dimanjakan dengan sarana prasarana, kemudian di pedesaan kita tahu banyak anak-anak kita atau saudara-saudara adik-adik kita bisa dikatakan demikian ya, mereka banyak membantu orang tuanya, seperti itu banyak dalam hal untuk mendapatkan apa ya bisa dikatakan untuk membackup fasilitas itu ya dalam pendidikan itu. Jadi sekolah negeri sekarang sudah pemerataan itu. Tapi memang itu kan memulai ya Pak ya, memulai sistem zonasi ini apa saja gitu ya, ketika kita memulai itu pasti akan sulit sekali seperti itu ya Pak ya. Itu yang terjadi di lapangan Pak. Ini kan banyak kisruhnya, banyak yang komplain Pak apa segala macam. Itu gimana ya Pak ya? Begini, satu kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat bagaimana sebenarnya kita melakukan sistem zonasi ini. Kedua, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dan kita semua harus jelas. Nah, di sini kami sangat menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Bali, khususnya yang di Indonesia pada umumnya, bahwasannya kalau memang mereka ada tinggal di salah satu sekolah, sumpahnya saya dari Kelungkung, tinggal di salah satu daerah di Denpasar, silakan pindahkan KTP dan KK Anda ke tempat Anda tinggal. Itu bisa ya Pak ya? Sangat bisa dan memang diharapkan begitu. Karena apa? Dengan sistem zonasi yang 60% peluangnya untuk masuk di sekolah itu tetap ada. Sistem zonasi karena ada pendekatan sekolah terhadap masyarakat. Dengan dia memindahkan sekolahnya berarti dia tidak problem lagi. Saya pasti ada sekolah di sini. Itu pertama untuk dipendek. Yang kedua, dari pencatatan penduduk sekarang membantu catatan sipil untuk mengklasifikasikan orang-orang yang tinggal di daerah itu sendiri. Seperti saya di Kelungkung tinggal di Denpasar, KTP saya tetap Kelungkung. Mereka itu milih di mana, mereka tuh domisili mana. Nah, mereka bingung. Nah, kalau ini sudah dibangun udah pasti mereka ada di Denpasar dan punya hak penuh untuk bersekolah di sekolah itu. Jadi kan tidak ada problem. Kalau sekarang itu problem, baru buru-buru dia untuk memindahkan kakaknya, dititip ke kakak ini, dititip ke kakak ini. Itu yang sebenarnya tidak harus terjadi. Jadi banyak sekali keuntungan dari zonasi. Sangat banyak. Sangat banyak. Sehingga pelabelan dari sekolah, beberapa sekolah ya kalau zaman-zamannya kita ini banyak jadi label-label yang berstandar kalau sekolah di sini sekolah favorit, sekolah apa gitu ya. Padahal sih sebenarnya semua sekolah itu sama sebetulnya. Bagi yang mampu di daerah merasa punya uang, punya kapasitas, langsung dimasukkan di sana. Berarti kan kumpullah orang-orang yang pinter. Kalau saya tantang pada Dewan Guru, kalau mereka bisa mencetak seorang juara di daerah terpencil, itu baru jago. Wah, saya sampai merinding Pak. Itu baru jago Pak. Baik, nanti kita lanjutkan lagi ya. Semakin menarik lagi ya. Masih banyak pertanyaan untuk Bapak nih. Ini langkah-langkah apa yang harus diambil pemerintah tentunya. Itu yang akan kita tanyakan. Jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi.
Setuju sekali. Penggunaan busana dan aksara Bali ya. Sekarang juga sudah mulai loh ada yang minta-minta gitu ya. Mau private bahasa Bali. Muncul lagi. Muncul. Tapi itu baik loh, itu sangat positif betul. sekali. Bahasa ibu kita ya, tidak boleh dihilangkan. Betul. Ya, dan siapa tahu ini juga bisa dibawa ke ranah pendidikan supaya anak-anak sekarang juga bisa beretika, tahu etika, tahu bagaimana bertanggung jawab menggunakan pakaian Bali, busana adat Bali. Sekarang pelajaran bahasa Bali ada nggak sih Pak? Masih ada ya. Bahasa daerah dulu masih ada bahasa beberapa sekolah yang masih menggabungkan pendidikan agama dengan bahasa Bali. Jadi belum ada bahasa Bali secara spesifik. Kalau dulu kita punya ada bahasa Bali sendiri. Jam khusus. Jam khususnya 2 jam pelajaran biasanya ya. Oke. Kalau sekarang masih ada yang digabung dengan agama plus bahasa Bali di dalamnya. Jadi kalau minim dulu sekali. Benar, jadi kalau dulu belajar anak cara ke data Sawala gitu ya. Data-data gembok. Salah. Jangan ditiru ya. Kamu kadang-kadang suka gitu ya. Biar nggak tegang. Baik, kita kembali lagi nih bagaimana peran pemerintah dan masyarakat dalam pendidikan khususnya di Bali ya untuk memeratakan pendidikan. Betul. Sistem zonasi itu sangat banyak keuntungannya. Banyak sekali yang pastinya ini sosialisasi. Nah, seperti kata Pak Ketut tadi ya. Nah, langkah-langkah apa yang harus diambil pemerintah untuk memeratakan pendidikan di Bali ini sendiri Pak Ketut? Ya, ini yang memang betul seperti tadi saya katakan bahwasannya ini menjadi pilot project pendidikan karena dalam undang-undang kan minim 20% anggaran daerah itu dialokasikan untuk pendidikan. Dan disinilah harus diserap baik-baik. Dinas Pendidikan membuat program yang sangat jelas, membuat pemetaan terhadap sekolah-sekolah dan dewan guru yang ada. Ya, di sana ada nanti sekolah mana yang harus dibantu atau diberikan pemenuhan sarana prasarananya, seperti lab-lab yang ada, seperti SMP yang di luar itu diberikan fasilitas lab dan lain sebagainya yang setara atau malah melebihi dari ada yang di kota. Dan itu yang pertama. Yang berikutnya melihat kondisi tenaga pendidik yang ada di kabupaten atau di provinsi Bali ini karena sekarang SMA SMK kan dipegang oleh provinsi. Dengan undang-undang yang baru. Nah, sekarang itu harus dipetakan. Jangan sampai guru-guru yang mempunyai kredibilitas bagus, yang mempunyai prestasi numplek. Ada di salah satu sekolah yang mereka sebut itu adalah favorit. Dan di sini sekarang tidak ada siapa pejabat, siapa bupati dan sebagainya. Mereka harus sama semuanya karena mereka mempunyai KTP. Dimanapun KTP-nya mereka, domisilinya dia harus sekolah di sana. Dan untuk tahun depan kami harapkan ini tidak ada lagi orang nyebrang-nyebrang untuk bersekolah. Kecuali memenuhi aturan-aturan yang sudah ditentukan. Seperti dia berprestasi, dia mempunyai sekian persen peluang untuk bersekolah di sekolah ini yang mereka tuju. Tapi yang terbesar persentasenya adalah sistem zonenya. Nah, kalau ini sudah dilaksanakan, pendidikan di Bali, di Indonesia pada umumnya sangat yakin, sangat bagus. Karena akan menyebar dalam kompetisi yang sehat. Itu akan ada rasa memiliki dari daerah itu sendiri untuk memajukan sekolahnya. Contoh kami umpama ada di salah satu desa, kami akan support sekolah itu bagaimana cara sekolah ini bisa bersaing dengan sekolah yang lain. Dalam hal umpama pertandingan olahraga, dalam pertandingan seni budaya, dalam dengan akademik, itu kita support. Mereka butuh apa? Kalau butuh sarana prasarana, ayo. Bagaimana caranya? Di sini peran masyarakat sangat penting. Karena di sana ada terbentuk istilahnya perwakilan dari masyarakat adalah komite sekolah. Komite sekolah yang mengakomodir kepentingan sekolah yang bisa disampaikan kepada orang tua murid. Begitu juga sebaliknya, apa kebutuhan orang tua murid, komite sekolah yang mempunyai kewajiban untuk menyampaikan dan melanjutkan kepada pihak terkait yaitu pemerintah daerah masing-masing. Itu komite sekolah. Dan guru tidak harus berhadapan langsung dengan orang tua murid. Diberikanlah delegasi kepada komite sekolah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah itu. Jangan sampai guru itu mengajar terganggu dengan permasalahan orang tua murid. Kadang-kadang kan ada kalau anaknya umpama jadi hukum dan sebagainya, orang tua sudah datang bawa parang, bawa ini, cari dewan guru, itu jangan sampai masuk di dewan guru, tetap dari komite sekolah. Karena memang bagian dari komite sendiri itu adalah juga orang tua ya? Perwakilan yang dipercaya oleh orang tua murid untuk menjadi
perpanjangan tangan. Gitu. Oke, ternyata kalau kita berbicara tentang pendidikan di Indonesia ini permasalahannya juga cukup pelik juga. Sangat kompleks dan pelik. Nah, ini juga yang aku baca ya Yupi ya, dan Bapak mungkin perlu diluruskan juga, ini beberapa permasalahan juga mereka yang duduk di atas sana. Kalau kita berbicara tentang kasus-kasus yang ditemukan ini, ICW bahkan menemukan beberapa kasus tentang permasalahan di dunia pendidikan. Bahkan dari 2005 sampai 2016 ini sendiri ada ratusan kasus dalam dunia pendidikan. Ini nilai kasusnya itu sampai triliunan. Ini sendiri bagaimana Bapak melihatnya, Pak? Iya. Begini, kalau masalah kasus itu kan istilahnya kasuistik deh. Hal-hal tertentu. Tapi secara umum kita sebenarnya para Dewan Guru sudah terbiasa dengan hal-hal yang mereka sebenarnya salah tapi diamini, tapi dibenarkan. Dan yang paling parah lagi mencari pembenar. Itu yang paling parah. Berarti mereka tidak ada niat untuk memperbaiki, tapi kesalahan itu dicarikan pembenar. Ya, suatu contoh kecil, maaf kalau ada Dewan Guru yang merasa ini tersentuh, bukan maksud hati menyentuh seseorang. Contoh saja, seorang Dewan Guru mereka sudah dapat gaji, sudah dapat sertifikasi, mereka cukup lumayan. Kalau dihitung jam kerja dengan mengajarnya juga sudah termasuk sangat bagus sekali penghasilannya. Masih juga menjadi wali kelas juga ada minta honor, membuat tes untuk anak-anaknya sendiri minta honor, berarti gaji yang mereka terima untuk apa? Itu pertanyaan. Dan ini dibicarakan pembenar oleh para Dewan Guru. Maaf pada Dewan Guru, ini tolong disadari, karena sekarang ayo kita berbuat yang terbaik agar masyarakat dan anak-anak kita mendapat pendidikan yang maksimal. Dan saya harap para Dewan Guru dan pemerintah daerah untuk memprogramkan anggaran untuk memberikan pendidikan kepada Dewan Guru, karena tuntutan itu harus ada standarisasi keakademikannya mereka, bisa meningkatkan prestasinya mereka. Karena ketika guru itu pintar dan punya metode pengajaran yang jelas, dengan postur pengajaran yang jelas, sudah jelas akan ditularkan kepada orang tua muridnya, kepada siswanya yang terutama, pada akhirnya akan meraih prestasi yang maksimal. Yang paling penting saya mengapresiasi kondisi sekarang ini adanya busana adat Bali yang seperti tadi ditayangkan. Itu sangat saya senangi sekali. Dan kami sangat mengapresiasi itu. Mudah-mudahan ini menjadi titik awal yang terbaik buat kita semua. Mudah-mudahan memang bisa terus berlanjut ya. Jadi tidak hanya sekedar pada saat sekarang aja gitu ya, tapi masih bisa terus-terus berlanjut. Sekadar gitu. wacana, tetapi dilakukan juga ya. Setiap hari Kamis ya? Kamis Tilem Purnama ya. Betul sekali. Karena kita memang dari dulu sudah, Tilem Purnama kan memang sudah ya. Jadi untuk yang hari Kamis ini yang sangat-sangat excited sekali masyarakat. Betul sekali. Dan penggunaan aksara Bali pun, bahasa Bali pun. Kalau di Denpasar malah hari Rabu ya, Rabu Kamis ya. Iya, Rabu Kamis Pak. Cuman masih di Kamis aja sih kemarin. Baru ya, karena kita baru sosialisasinya kemarin juga. Pak, ini ada beberapa pertanyaan nih dari saya Pak ya. Penggunaan SKTM Pak, ini dari tadi mau tanya sama Bapak. Surat keterangan tidak mampu, itu dari sonasi itu gimana itu Pak? Berarti kita berbicara tentang biaya Pak? Biaya pendidikan yang itu dia Pak. Tapi kita rehat dulu yuk. Boleh, kita break sebentar ya Pak ya. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, kita akan segera kembali sesaat lagi tetap di Seputar Bali Pagi akhir pekan. Jadi harus ada sertifikasinya juga pengajar ya Pak ya. Jadi pendidik itu tidak hanya untuk ngajar aja gitu ya, tapi juga memang harus dilihat kredibilitasnya. Betul sekali. Kita kembali lagi ke pertanyaan saya dong Pak. SKTM yang jadi kisruh juga ya. Itu dia. Ngomongin tentang beberapa kasus beberapa waktu lalu PPDB baru beberapa bulan ya. Baru beberapa bulan ya Pak ya. Itu gimana ya Pak ya ini terkait SKTM-nya? Sebenarnya saya mau menghindar dari pertanyaan ini. Ya ternyata muncul juga, tapi tidak apa. Masih ada ibu-ibu Pak. Kita tidak apa-apa, kita sedikit ada bedah itu. SKTM sebenarnya itu sudah ada standarisasi. Dan ini sangat kecil kemungkinannya untuk bisa kita lakukan. Karena apa? Kalau orang yang tidak mampu punya SKTM, itu harus terdaftar
di Dinas Sosial dan di catatan sipil memang dia sudah dinyatakan betul-betul tidak mampu. Tidak mampu. ya? Bukan selembar surat dari kepala desa yang dimohonkan oleh masyarakat untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Itu yang tidak bisa kita lakukan. Nah, kalau memang kita secara logika menyampaikan di sini, ketika orang miskin mau nyekolahkan anaknya nyebrang ke sekolah yang jauh, ini kan tanda tanya. Berarti dia menambah biaya untuk menyolokkan anaknya ke transportasinya dan biaya-biaya yang lain. Secara logika itu sudah tidak masuk akal. Tapi dari Dinas Pendidikan melalui sekolah-sekolah sekarang sudah mulai mengadakan verifikasi ke rumah masing-masing secara sembunyi-sembunyi. Nah, jadi dia cek layak enggak? Yang ada kemarin kejadian, saya ada bicara dengan salah seorang guru di Kelungkung. Dia verifikasi. Dia ajak tim ini untuk datang ke rumah saudaranya yang memang betul kelihatan tidak mampu. Nah, ini kan suatu rekayasa ya, Banyak cara gitu ya, untuk mencari kesuksesan mereka. Itu bukan rekayasa ya. Tetapi yang lebih celaka lagi, mereka lupa bahwasanya dia punya emblem pegawai negeri yang masih tergantung. Tuh, ini kan pegawai negeri. Ya, terus dia bawa ya Vario baru. Mobil baru. Nah, setelah dicek lagi, dicari rumah aslinya, ada mobil di rumahnya. Nah, sudah jelas itu tidak ada toleransi, itu harus segera dicoret dan digantikan oleh yang memang betul-betul tidak mampu. Tidak mampu. Tapi memang kalau penggunaan SKTM sendiri di jalur zonasi pendidikan itu bisa sebetulnya bisa. Tapi memang sudah melalui verifikasi yang harus yang ketat. Betul. Dan memang sudah terdaftar di Dinas Sosial. Dan catatan sipil memang betul dia itu di status memang betul dia orang tidak mampu, mempunyai surat dan lain sebagainya lengkap itu. Kita bisa cek. Kadang-kadang kan dia mendapatkan bantuan dari pemerintah tentang orang miskin, baik dari bedah rumah dan lain sebagainya. Itu masih bisa kok kita verifikasi itu. Dan jangan para masyarakat, para pejabat dan lain sebagainya mengambil lahan ini. Bapak mencari-cari supaya jadi tidak mampu. Dengan kepentingan. Dengan kepentingan Bapak sebagai pemerhati pendidikan, ini pertanyaan last question ya untuk hari ini. Ini kalau kita berbicara tentang pendidikan di Bali ini Pak ya, seperti kata Bapak ini agak melegakan juga ya, pendidikan secara akademik ini siswa-siswa Bali selalu mempunyai prestasi di tingkat nasional apapun internasional. Olimpiade dan lain sebagainya. Ini untuk pemerataan pendidikan di Bali ini sekali lagi Pak, ini peran pemerintah dan masyarakat ini harus bagaimana Pak? Seperti yang saya katakan tadi, pemerintah di sini harus mengambil peran yang lebih besar dan harus memang betul fokus. Dengan sistem zonasi kembali, kalau itu banyak sebenarnya potensi-potensi yang bagus di sekolah-sekolah yang di desa yang belum terjamah. Karena mereka tidak mampu untuk bersekolah di kota yang memang betul-betul mempunyai fasilitas tenaga pendidik yang mumpuni. Di desa mereka bagus. Nah, dengan keterbatasan tidaklah tergali. Dengan sistem zonasi ini pemerintah mengambil langkah pasti dan jelas untuk mengembangkan, memenuhi kebutuhan sekolah tersebut. Dan masyarakat juga atau orang tua jangan memaksakan kehendak. Jangan. Itu silakan. Yang paling penting. Dengan pemerintah sekarang untuk memberikan fasilitas yang lengkap di desa, ayo kita kembali ke desa, bangun desa kita sendiri. Tidak ada salahnya di desa. Tidak ada salahnya. Justru lebih nyaman, biaya lebih murah. Kita tidak dibangunkan pagi untuk ngantar anak. Ya, kadang-kadang kan kita masih mau tidur dulu lagi sejam 2 jam paginya, kita tidak ngantar anak lagi. Begitu juga jemput. Kalau menjemput sudah jelas mereka harus bolos dari kerja kan. Itu tugas Bapak sebagai pemerhati pendidikan. Itu Pak juga Pak ya. Bapak ini orang yang konsen sekali dengan pendidikan. Bapak terima kasih Pak. Kurang ternyata waktunya Pak ya. Masih banyak pertanyaan untuk Bapak, nanti kita ngobrol lagi ya. Nanti kita telepon lagi Bapak ya. Iya, sekali lagi terima kasih Pak. Luar biasa Pak Tun. Luar biasa. Wah, senang ya kalau kita ngomongin pendidikan ya. Pendidikan itu emang gak ada habis-habisnya gitu kan. Saya nggak negeri loh dulu. Ketahuan ya, nggak negeri ternyata ya. Pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita masih akan kembali dengan beberapa informasi di seputar Bali Pagi akhir pekan. Terima kasih. Matur suksema Pak Tut.